Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia, ini kami akan menjelaskan berkenaan dengan materi sejarah tentang penaklukan umat Islam di Anatolia yang letaknya di negara Turki. Penaklukan Islam di Anatolia merupakan proses yang panjang dan melibatkan berbagai dinasti Muslim serta kekuatan Turki yang akhirnya membawa wilayah ini ke dalam pengaruh dunia Islam. Berikut adalah kronologi utama penaklukan tersebut. Setelah kekhalifahan Rashidin menguasai Suriah dan Mesopotamia, pasukan Muslim pertama kali melakukan serangan kecil ke wilayah Bizantium di Asia Kecil, sekarang Anatolia. Namun, ini lebih bersifat serangan penetrasi, bukan pendudukan. Kekhalifahan Umayyah di bawah Muawiyah pertama mengepung Konstantinopel untuk pertama kalinya. Serangan ini gagal, tetapi Anatolia mulai sering menjadi medan konflik antara Bizantium dan Muslim. Pengepungan besar kedua Konstantinopel oleh Umayyah di bawah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Meski gagal, serangan ini melemahkan Bizantium secara signifikan. Kekhalifahan Abbasiyah melanjutkan serangan militer ke Anatolia, meskipun lebih sering berupa razia dan serangan singkat untuk melemahkan kontrol Bizantium. Bangsa Turki Seljuk setelah mendirikan kekhalifahan besar di Asia Tengah dan Persia, mulai merambah Anatolia. Tahun 1071 Masehi, pertempuran Manzikert, Sultan Alp Arslan dari Seljuk mengalahkan Kaisar Bizantium Romanos Omphar Diogenes. Kekalahan ini membuka pintu bagi migrasi besar-besaran bangsa Turki ke Anatolia. Didirikan Kesultanan Seljuk Rum di Anatolia, dengan ibu kota di Nikaya, Iznik, dan kemudian Konya. Abad ke-12, Seljuk Rum memperkuat posisi mereka, melakukan proses Islamisasi dan Turkifikasi di Anatolia, meskipun mereka tetap menghadapi perlawanan Bizantium dan Perang Salib. Kekalahan Seljuk Rum di pertempuran Koseda oleh Kekaisaran Mongol. Anatolia menjadi negara vasal Mongol dan mengalami fragmentasi ke dalam emirat-emirat kecil, Beyliks. 1299 Masehi Osman Aipam mendirikan Kesultanan Utsmaniyah yang awalnya adalah salah satu beylik kecil di Anatolia Barat. 3326 Masehi Bursa jatuh ke tangan Utsmaniyah menjadi ibu kota pertama mereka. Tahun 1389 sampai 1453 Masehi Utsmaniyah memperluas kekuasaan mereka di Anatolia dan sekitarnya, hingga akhirnya menaklukkan Konstantinopel pada 1453 di bawah Sultan Mehmed II. Ini menandai akhir dominasi Bizantium dan transformasi penuh Anatolia menjadi pusat Islam. Selama pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah, Anatolia sepenuhnya diintegrasikan ke dalam dunia Islam. Proses Islamisasi melalui dakwah, migrasi, dan penguatan institusi Islam berlangsung hingga populasi mayoritas menjadi Muslim. Proses ini menunjukkan perubahan bertahap dari wilayah Kristen Bizantium menjadi bagian dari dunia Islam, didorong oleh migrasi, militer, dan kebijakan administrasi. Kondisi pasukan umat Islam saat menyerang Anatolia bervariasi, tergantung pada periode dan kekuatan yang terlibat. Berikut adalah gambaran umum kondisi pasukan Muslim berdasarkan periode utama penyerangan. Pasukan terdiri dari kaum Arab yang terlatih dalam perang gurun, didukung oleh suku-suku nomaden yang terbiasa dengan perang jarak jauh dan serangan mendadak. Struktur militer masih sederhana, dengan fokus pada infanteri ringan dan kavaleri cepat. Pasukan sering menghadapi tantangan logistik, karena Anatolia memiliki medan berbukit yang berbeda dengan lingkungan gurun yang lebih dikenal. Sumber daya makanan dan air seringkali bergantung pada rampasan perang dan penguasaan wilayah lokal. Serangan kilat, razia, dan penghindaran pertempuran besar. Tujuannya adalah melemahkan kontrol Bizantium atas wilayah perbatasan, bukan langsung menduduki. Tentara Abbasiyah lebih terorganisasi, dengan kehadiran pasukan multietnis, termasuk Arab, Persia, dan tentara bayaran dari Asia Tengah. Unit kavaleri berat mulai digunakan lebih luas, didukung oleh pasukan pemanah.
logistik lebih baik dibandingkan masa Umayyah karena administrasi Abbasiyah lebih terpusat. Penggunaan benteng dan jalur suplai memungkinkan serangan yang lebih dalam ke Anatolia. Penekanan pada serangan sistematis untuk menghancurkan benteng Bizantium. Serangan ke Anatolia seringkali sebagai upaya balasan atas agresi Bizantium di perbatasan. Pasukan utama terdiri dari bangsa Turki yang merupakan ahli dalam perang kuda dan pemanah berkuda. Mereka unggul dalam taktik mobilitas tinggi, perang gerilya, dan penghindaran pertempuran frontal yang berkepanjangan. Kondisi logistik bergantung pada kemampuan mereka untuk berpindah dengan cepat dan memanfaatkan sumber daya lokal. Kurangnya struktur logistik formal seringkali menjadi kendala, terutama dalam operasi yang berkepanjangan. Setelah pertempuran Manzikert 1071, strategi beralih dari sekadar serangan ke upaya migrasi dan pendudukan, fokus pada perebutan benteng dan kota strategis untuk membuka jalan bagi migrasi bangsa Turki. Utsmaniyah memiliki tentara yang lebih profesional dan terorganisasi, termasuk infanteri elit, janisari, dan kavaleri berat, sipahi. Didukung oleh senjata api dan artileri, yang menjadi keunggulan mereka dibandingkan Bizantium. Sistem logistik yang matang, termasuk jalur suplai, perbekalan, dan kampanye militer yang direncanakan dengan baik. Basis administrasi yang kuat mendukung kampanye jangka panjang, menggunakan kombinasi blokade, serangan langsung, dan diplomasi untuk melemahkan lawan. Fokus pada penguasaan kota-kota utama seperti Bursa, Iznik, dan akhirnya Konstantinopel 1453. Anatolia memiliki pegunungan, lembah, dan cuaca yang ekstrem. Berbeda jauh dari gurun tempat sebagian besar pasukan Muslim terbiasa. Tentara Bizantium adalah pasukan profesional dengan benteng-benteng kuat dan strategi defensif yang canggih. Jarak yang jauh dari pusat kekuasaan Muslim sering membuat pasukan mengalami kesulitan suplai. Penduduk setempat seringkali mendukung Bizantium, sehingga mempersulit pendudukan. Kondisi ini menggambarkan bagaimana pasukan Muslim harus menyesuaikan taktik dan strategi mereka untuk menaklukkan wilayah yang sulit seperti Anatolia. Sebelum penaklukan oleh umat Islam, Anatolia berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium dan memiliki kondisi politik, sosial, dan budaya yang unik. Berikut adalah gambaran umum kondisi Anatolia sebelum penaklukan Islam. Anatolia adalah salah satu wilayah terpenting Kekaisaran Bizantium, berfungsi sebagai basis ekonomi, militer, dan budaya. Wilayah ini dilindungi oleh jaringan benteng yang kuat, terutama di perbatasan timur, untuk melawan ancaman dari Persia Sasanid dan kemudian dari Muslim. Ibu kota Bizantium, Konstantinopel, terletak di pintu masuk Anatolia, menjadi pusat kekuasaan yang sangat strategis. Sebelum penaklukan Islam, Anatolia sering menjadi medan perang antara Bizantium dan Kekaisaran Sasanid, terutama selama Perang Romawi-Persia, abad ke-6–7. Konflik ini melemahkan kekuatan Bizantium, membuatnya rentan terhadap serangan Muslim. Anatolia dikenal sebagai wilayah agraris yang kaya, dengan tanah subur di lembah sungai Tigris dan Eufrat, serta dataran tinggi yang cocok untuk peternakan. Kota-kota besar seperti Efesus, Smyrna, Izmir, dan Antioquia menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Perang berkepanjangan dengan Persia dan pengeluaran besar untuk pertahanan menyebabkan kelelahan ekonomi di Anatolia. Pajak tinggi dari pemerintah Bizantium sering membebani penduduk lokal, terutama petani. Anatolia dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk bangsa Yunani, Armenia, dan penduduk asli Anatolia seperti Frigia, Lydia, dan Kapadokia. Bahasa Yunani digunakan secara luas sebagai lingua franca, tetapi bahasa lokal seperti Armenia dan Syria juga bertahan. Kekristenan adalah agama utama setelah diadopsi oleh Kekaisaran Romawi pada abad keempat. Meskipun mayoritas penduduknya Kristen, ada perpecahan internal akibat perbedaan teologi, seperti kontroversi monofisit, Kristen Timur, dan Chalcedon.
Kristen Ortodoks. Sebagian kecil populasi masih mempraktikkan kepercayaan pagan atau agama lokal. Anatolia adalah pusat penting bagi kekuatan militer Bizantium dengan keberadaan garnisun di sepanjang perbatasan timur. Strategi defensif Bizantium sangat mengandalkan sistem temata, yaitu pembagian wilayah menjadi distrik militer yang dipimpin oleh komandan lokal, strategos. Perang yang terus-menerus dengan Persia dan pemberontakan internal menyebabkan kelelahan di kalangan tentara Bizantium. Setelah Perang Romawi-Persia terakhir, 602 sampai 628, kekuatan Bizantium sangat lemah sehingga sulit melawan serangan Muslim. Anatolia adalah salah satu pusat utama budaya Helenistik dengan tradisi seni, filsafat, dan sains yang kuat. Kota-kota seperti Pergamon dan Efesus terkenal dengan perpustakaan dan kuil-kuil mereka. Banyak situs suci Kristen berada di Anatolia, seperti Antiokhia, salah satu pusat awal kekristenan, dan Nicea, tempat konsili Nicea tahun 325 Masehi. Tradisi Kristen berkembang pesat, meskipun sering terpecah oleh konflik teologi. Konflik internal di Bizantium, termasuk perebutan kekuasaan dan korupsi, melemahkan kemampuan administrasi dan pertahanan Anatolia. Anatolia terletak di perbatasan antara timur dan barat, menjadikannya rentan terhadap invasi dari Persia, Arab Muslim, dan bangsa nomaden. Kebijakan pajak berat dan perpecahan teologis membuat beberapa penduduk lokal tidak sepenuhnya loyal kepada Bizantium, sehingga membuka peluang bagi penakluk dari luar. Kondisi ini menjadikan Anatolia sebagai wilayah yang penting, tetapi juga rentan terhadap ancaman eksternal, termasuk serangan Muslim pada abad ke-7 dan selanjutnya. Pasca penaklukan oleh umat Islam, terutama setelah pertempuran Manzikert 1071 Masehi dan migrasi bangsa Turki Seljuk, Anatolia mengalami perubahan besar dalam politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah gambaran kondisi Anatolia setelah berada di bawah pengaruh Islam. Kekalahan Bizantium di pertempuran Manzikert membuka jalan bagi migrasi besar-besaran bangsa Turki ke Anatolia. Sebagian besar wilayah Anatolia jatuh ke tangan penguasa Muslim, meskipun Bizantium masih menguasai sebagian kecil wilayah barat. Pada akhir abad ke-11, Kesultanan Seljuk Rum berdiri di Anatolia sebagai pusat kekuasaan Turki Muslim, dengan Konya sebagai ibu kotanya. Kekuasaan Seljuk ditandai oleh pemerintahan yang terorganisasi dengan penerapan hukum Islam, tetapi juga pengakuan terhadap tradisi lokal. Setelah kekalahan Seljuk Rum oleh Mongol di pertempuran Koseda 2243 Masehi, Anatolia terpecah menjadi sejumlah kecil negara bagian Beylik. Salah satunya adalah Utsmaniyah, yang akhirnya menyatukan Anatolia dan menjadi kekuatan besar. Migrasi besar-besaran bangsa Turki menyebabkan perubahan demografis di Anatolia. Etnis Turki menjadi mayoritas di banyak wilayah. Proses Turkifikasi terjadi, di mana budaya, bahasa, dan tradisi Turki mulai mendominasi kehidupan sehari-hari. Islam mulai menggantikan kekristenan sebagai agama mayoritas, meskipun proses ini berlangsung secara bertahap. Banyak gereja diubah menjadi masjid, dan ulama memainkan peran penting dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat. Meskipun Islam menjadi dominan, populasi Kristen dan Yahudi tetap ada, terutama di kota-kota besar, dan mereka sering diberikan status dhimmi, penduduk non-Muslim yang dilindungi. Anatolia menjadi pusat perdagangan penting karena posisinya yang strategis menghubungkan Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa. Jalur sutra dan rute perdagangan lainnya membawa kekayaan ke kota-kota Anatolia seperti Konya, Kayseri, dan Sivas. Seljuk membangun caravanserai, tempat peristirahatan kafilah untuk mendukung perdagangan dan mobilitas. Sistem irigasi dan pertanian diperbaiki untuk meningkatkan hasil produksi. Kota-kota berkembang sebagai pusat perdagangan, administrasi, dan pendidikan Islam. Konya menjadi salah satu pusat budaya Islam yang penting. Pasukan Turki, terutama pemanah berkuda, menjadi kekuatan militer yang dominan di Anatolia.
Sistem militer feodal diperkenalkan, di mana tanah diberikan kepada komandan militer sebagai imbalan untuk menyediakan pasukan. Anatolia menghadapi ancaman dari Mongol, perang salib, dan sisa-sisa Bizantium. Namun, kemampuan militer bangsa Turki memungkinkan mereka untuk mempertahankan kontrol. Tradisi Islam yang dibawa oleh bangsa Turki mulai bercampur dengan tradisi lokal Bizantium, menghasilkan budaya yang unik. Seni bina Islam berkembang pesat dengan pembangunan masjid, madrasah, dan karavanserai. Tokoh seperti Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar, muncul di Anatolia, menjadikan wilayah ini sebagai pusat intelektual dan spiritual Islam. Bahasa Turki mulai menggantikan Yunani sebagai bahasa utama, meskipun Yunani dan Armenia tetap digunakan oleh komunitas non-Muslim. Sebagian besar penduduk Anatolia memeluk Islam, baik secara sukarela maupun melalui kebijakan pemerintah. Institusi Islam seperti masjid, madrasah, dan wakaf memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat. Meskipun Islam dominan, Kesultanan Seljuk dan penguasa Muslim lainnya umumnya memberikan kebebasan beragama kepada komunitas Kristen dan Yahudi selama mereka membayar jizyah, pajak khusus non-Muslim. Pada abad ke-14, Kesultanan Utsmaniyah mulai menyatukan Anatolia, menggantikan Seljuk dan Beylik lainnya. Penaklukan Konstantinopel pada 1453 menandai transformasi penuh Anatolia menjadi pusat dunia Islam di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Pasca penaklukan oleh umat Islam, Anatolia berubah dari wilayah Kristen Bizantium menjadi pusat peradaban Islam. Proses ini melibatkan migrasi, Islamisasi, Turkifikasi, dan transformasi budaya yang signifikan, menjadikan Anatolia sebagai salah satu wilayah paling penting dalam sejarah dunia Islam. Kondisi umat Islam di Anatolia bervariasi tergantung pada periode sejarah, mulai dari kedatangan awal mereka hingga masa pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah. Berikut adalah gambaran umum kondisi umat Islam di Anatolia dalam beberapa periode penting. Pada periode awal, umat Islam hadir di Anatolia melalui serangan militer kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Namun, mereka belum menetap secara permanen. Serangan lebih bersifat militer dan strategis, dengan tujuan melemahkan kekaisaran Bizantium. Tidak ada konversi besar-besaran pada tahap ini, dan populasi Muslim tetap kecil, terdiri dari garnisun atau pendatang sementara. Setelah pertempuran Manzikert 1071 dan migrasi besar-besaran bangsa Turki, populasi Muslim di Anatolia meningkat signifikan. Bangsa Turki yang sebagian besar Muslim Sunni menjadi kelompok dominan. Banyak penduduk lokal yang memeluk Islam, baik melalui dakwah, interaksi sosial, maupun adaptasi budaya. Gereja-gereja diubah menjadi masjid, dan madrasah didirikan untuk pendidikan Islam. Kesultanan Seljuk Rum umumnya toleran terhadap komunitas Kristen dan Yahudi, memberikan mereka status dhimmi, penduduk non-Muslim yang dilindungi, dengan kewajiban membayar jizyah. Umat Islam hidup berdampingan dengan komunitas Kristen dan Yahudi dalam suasana relatif damai, meskipun ada ketegangan di beberapa wilayah. Setelah kekalahan Seljuk oleh Mongol, Anatolia terpecah menjadi sejumlah kecil emirat atau beylik. Umat Islam hidup di bawah penguasa Muslim lokal yang seringkali berkompetisi satu sama lain. Dalam beylik, identitas Islam semakin kuat. Para penguasa mempromosikan Islam sebagai bagian dari legitimasi politik mereka. Seni, arsitektur, dan sastra Islam berkembang pesat selama periode ini. Setelah Kesultanan Utsmaniyah menyatukan Anatolia, Islam menjadi agama dominan dan sistem administrasi berbasis hukum Islam diberlakukan. Utsmaniyah memfasilitasi pembangunan masjid, madrasah, dan wakaf yang memperkuat institusi Islam. Sistem milet diterapkan, memungkinkan komunitas non-Muslim, Kristen dan Yahudi menjalankan agama mereka secara otonom, meskipun umat Islam menikmati hak-hak lebih besar. Mayoritas umat Islam di Anatolia adalah Sunni, mazhab Hanafi,
Tetapi ada juga kelompok Sufi seperti Mevlevi dan Bektashi yang memainkan peran besar dalam budaya dan spiritualitas Anatolia. Umat Islam menduduki posisi penting dalam pemerintahan, militer, dan ekonomi. Komunitas Muslim terdiri dari petani, pedagang, ulama, dan pengrajin dengan hubungan yang erat antara kehidupan sosial dan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama berkembang pesat, dengan madrasah menjadi pusat pembelajaran. Anatolia menjadi pusat intelektual Islam, terutama di bawah Kesultanan Seljuk dan Utsmaniyah. Dalam budaya Islam Anatolia, perempuan memainkan peran penting dalam keluarga dan masyarakat, seringkali melalui kegiatan keagamaan dan filantropi, seperti mendirikan wakaf. Umat Islam sering menghadapi tantangan dari sisa-sisa kekaisaran Bizantium, perang salib, dan kemudian Mongol. Perbedaan pandangan keagamaan dan politik, terutama antara kelompok Sunni dan kelompok Sufi, kadang-kadang menyebabkan ketegangan. Invasi Mongol melemahkan struktur politik dan sosial umat Islam di Anatolia, tetapi mereka mampu bangkit kembali di bawah Utsmaniyah. Kondisi umat Islam di Anatolia mencerminkan transformasi besar dari populasi minoritas menjadi kelompok mayoritas dominan. Melalui migrasi, Islamisasi, dan dukungan penguasa, umat Islam tidak hanya mengintegrasikan diri mereka ke dalam kehidupan Anatolia, tetapi juga menjadikan wilayah ini sebagai pusat peradaban Islam yang berpengaruh. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang kondisi umat Islam di Anatolia mencerminkan analisis mendalam tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk tantangan, keberhasilan, dan peran Anatolia dalam peradaban Islam. Berikut adalah beberapa pandangan utama berdasarkan kontribusi ilmuwan dan ulama dalam sejarah Islam. Banyak ulama dan pemikir Islam menganggap Anatolia sebagai garis depan, ribath, dalam perjuangan Islam melawan Bizantium. Wilayah ini menjadi simbol pertahanan umat Islam dari ancaman eksternal, khususnya dari Kekaisaran Bizantium dan Perang Salib. Pandangan ini sejalan dengan tradisi Islam yang menghormati para pejuang di perbatasan sebagai pelindung agama. Anatolia dipandang sebagai wilayah yang strategis untuk menyebarkan Islam ke Eropa. Ulama seperti Jalaluddin Rumi di Konya melihat Anatolia sebagai jembatan spiritual yang memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas. Jalaluddin Rumi, salah satu ulama besar di Anatolia, menekankan pentingnya harmoni antara umat Islam dan komunitas lain. Dalam karyanya, ia sering membahas pentingnya cinta, toleransi, dan pemahaman lintas budaya. Rumi menganggap Anatolia sebagai tempat di mana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan melalui perdamaian dan penyatuan, bukan melalui konflik. Kelompok Sufi seperti Mevlevi dan Bektashi berperan penting dalam memperkuat Islamisasi di Anatolia melalui pendekatan spiritual yang inklusif. Mereka membantu menjembatani kesenjangan budaya antara Muslim Turki dan komunitas lokal. Ibnu Khaldun, sejarawan dan filsuf Islam, memuji semangat bangsa Turki dalam mempertahankan wilayah Islam. Dalam analisisnya tentang dinasti-dinasti Muslim, ia menyoroti peran strategis Anatolia sebagai pusat politik dan militer. Menurutnya, Anatolia mencerminkan pola siklus peradaban, kebangkitan, kemakmuran, dan tantangan dari invasi eksternal, serta fragmentasi internal. Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dan adil dalam menjaga stabilitas umat Islam di wilayah seperti Anatolia. Ia juga memperingatkan bahaya dari konflik internal yang dapat melemahkan posisi umat Islam. Meskipun tidak langsung terkait dengan Anatolia, gagasan Al-Ghazali tentang pentingnya solidaritas umat Islam sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa umat Islam harus mengatasi perpecahan dan fokus pada nilai-nilai bersama untuk menghadapi tantangan eksternal. Dalam konteks Anatolia, ide-ide ini diterapkan oleh para ulama untuk memperkuat persatuan umat Islam melawan ancaman dari Bizantium dan Perang Salib. Banyak ulama memperingatkan bahaya fragmentasi politik,
terutama setelah kejatuhan Seljuk Rum. Fragmentasi ini dianggap melemahkan posisi umat Islam dan membuka jalan bagi serangan eksternal seperti invasi Mongol. Ulama seperti Fakhruddin Razi dan Nasiruddin Tusi mengakui pentingnya Anatolia sebagai pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam selama era Seljuk. Mereka memuji pembangunan madrasah dan perpustakaan yang memperkuat fondasi intelektual umat Islam. Setelah berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, banyak ulama melihat Anatolia sebagai pusat kebangkitan Islam global. Mereka memuji peran Utsmaniyah dalam menyatukan umat Islam dan mengembalikan stabilitas di wilayah tersebut. Ulama menekankan bahwa penerapan nilai-nilai Islam seperti keadilan, solidaritas, dan toleransi adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan di Anatolia. Islamisasi di Anatolia dianggap sebagai contoh keberhasilan penerapan ajaran Islam dalam menciptakan masyarakat yang damai dan produktif. Ulama seperti Ibnu Taimiyah memperingatkan bahwa kemerosotan moral dan perpecahan internal dapat menghancurkan umat Islam di wilayah strategis seperti Anatolia. Pandangan ulama dan ilmuwan Muslim tentang kondisi umat Islam di Anatolia mencakup apresiasi terhadap keberhasilan Islamisasi dan integrasi budaya, serta kritik terhadap kelemahan politik dan sosial. Mereka menyoroti pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat, dan penerapan nilai-nilai Islam untuk memastikan stabilitas dan kejayaan umat Islam di Anatolia. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang penaklukan Anatolia oleh umat Islam sangat beragam, mencerminkan apresiasi terhadap keberhasilan militer dan politik, serta penekanan pada pentingnya penyebaran Islam secara damai dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa pandangan utama. Dalam karyanya Futuh al-Buldan, Penaklukan Negeri-Negeri, Al-Baladuri mencatat bahwa penaklukan Anatolia adalah bagian dari upaya umat Islam untuk memperluas wilayah Islam, tetapi juga membawa perdamaian, keadilan, dan tatanan baru bagi masyarakat lokal. Ia memuji pendekatan umat Islam dalam memberikan perlindungan kepada non-Muslim melalui perjanjian damai, aman, dan status dhimmi. Ulama seperti Al-Mawardi menekankan bahwa penaklukan Islam harus sejalan dengan tujuan dakwah, membawa pesan Islam kepada masyarakat baru, dan menciptakan tatanan yang adil berdasarkan syariat. Ibnu Khaldun melihat penaklukan Anatolia sebagai bagian dari siklus sejarah peradaban Islam yang didorong oleh semangat jihad. Menurutnya, keberhasilan umat Islam di Anatolia menunjukkan kekuatan spiritual dan politik yang menyatu. Ia juga menyoroti pentingnya jihad, tidak hanya dalam arti militer, tetapi juga dalam menyebarkan nilai-nilai Islam ke masyarakat lokal. Para sufi seperti Jalaluddin Rumi, meskipun lebih menekankan dakwah spiritual, menganggap penaklukan Anatolia sebagai jihad yang mendalam. Mereka percaya bahwa penyebaran Islam harus dilakukan dengan hikmah dan kebijaksanaan, mengutamakan konversi hati dan pikiran, bukan hanya melalui kekuatan senjata. Penaklukan Anatolia sering dipuji oleh ulama dan ilmuwan militer Muslim, seperti Al-Farabi, yang mengapresiasi kemampuan strategi umat Islam, terutama bangsa Turki Seljuk. Strategi ini mencakup taktik militer cerdas, pengelolaan wilayah yang efisien, dan aliansi politik. Bangsa Turki Seljuk dianggap berhasil menciptakan fondasi bagi penyebaran Islam di Anatolia. Meskipun Al-Ghazali lebih dikenal dalam bidang teologi dan filsafat, ia mengakui pentingnya stabilitas politik bagi penyebaran Islam. Dalam konteks Anatolia, ia mungkin melihat penaklukan sebagai langkah strategis untuk menjamin keamanan umat Islam dari ancaman Bizantium dan Perang Salib. Banyak ulama, termasuk Ibnu Hazm, menekankan bahwa penaklukan bukan hanya soal militer, tetapi juga transformasi sosial dan budaya. Proses Islamisasi di Anatolia adalah bukti bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya. Islamisasi dilakukan secara bertahap,
dengan mengintegrasikan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ulama seperti Fakhruddin Razi menyoroti pentingnya pendidikan dalam memperkuat pengaruh Islam di wilayah yang ditaklukkan. Pembangunan masjid, madrasah, dan pusat keilmuan di Anatolia menunjukkan bahwa penaklukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga intelektual dan spiritual. Ulama seperti Ibnu Taimiyah memperingatkan bahaya fragmentasi politik yang sering mengikuti penaklukan besar. Dalam konteks Anatolia, fragmentasi politik setelah runtuhnya Seljuk Rum menjadi ancaman bagi stabilitas umat Islam. Menurut mereka, persatuan politik di bawah pemerintahan yang adil dan sesuai syariat adalah kunci keberlanjutan pengaruh Islam. Beberapa ulama memuji Kesultanan Seljuk Rum sebagai contoh keberhasilan model pemerintahan Islam di wilayah yang baru ditaklukkan. Sistem pemerintahan Seljuk dianggap adil, inklusif, dan mampu membangun peradaban yang maju. Pembangunan masjid, madrasah, dan karavanserai di Anatolia mencerminkan perhatian besar terhadap kesejahteraan umat. Ulama abad ke-14 dan 15 seperti Al-Khalwati melihat penaklukan Anatolia sebagai awal kebangkitan Kesultanan Utsmaniyah yang kelak menjadi kekuatan besar dunia Islam. Ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan bahwa penaklukan Islam termasuk di Anatolia harus didasarkan pada prinsip-prinsip toleransi sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Umat Islam di Anatolia seringkali memberikan perlindungan kepada komunitas Kristen dan Yahudi dengan syarat mereka membayar jizyah dan hidup dalam damai di bawah aturan Islam. Para sufi di Anatolia memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antaragama. Mereka mempromosikan Islam melalui pendekatan spiritual yang damai, sehingga banyak penduduk lokal yang secara sukarela memeluk Islam. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang penaklukan Anatolia mencerminkan perpaduan antara apresiasi terhadap keberhasilan militer dan perhatian terhadap tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual umat Islam. Penaklukan dianggap sebagai langkah strategis untuk menyebarkan Islam, melindungi umat dari ancaman eksternal, dan menciptakan masyarakat yang adil. Namun mereka juga menekankan pentingnya pendidikan, toleransi, dan persatuan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Jejak warisan umat Islam di Anatolia sangat kaya dan beragam, mencakup bidang arsitektur, seni, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Wilayah ini menjadi pusat peradaban Islam yang memadukan tradisi Turki, Persia, Arab, dan lokal Anatolia. Berikut adalah warisan utama umat Islam di Anatolia. Masjid Alaeddin, Konya, salah satu masjid tertua di Anatolia, dibangun pada masa Kesultanan Seljuk Rum. Masjid ini mencerminkan gaya arsitektur Seljuk dengan ukiran batu yang rumit. Masjid Ulu, Bursa, masjid besar dengan arsitektur Utsmaniyah awal, terkenal dengan kubah-kubahnya yang besar dan kaligrafi indah. Masjid Selimiye, Edirne, dirancang oleh arsitek terkenal Mimar Sinan. Masjid ini merupakan puncak arsitektur Utsmaniyah. Madrasah Karatai, Konya, sebuah pusat pembelajaran Seljuk yang terkenal dengan seni ubin biru dan kaligrafi. Madrasah Gök Medrese, Sivas, salah satu madrasah terkenal dengan arsitektur Seljuk yang unik. Karavanserai Sultan Hane, Aksaray. Bangunan ini mencerminkan peran penting Anatolia sebagai jalur perdagangan. Karavanserai berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi para pedagang. Benteng alanya dan istana Seljuk di Konya menunjukkan keahlian teknik militer dan seni arsitektur Seljuk. Kaligrafi Islam menghiasi masjid, madrasah, dan manuskrip di Anatolia. Gaya Seljuk dan Utsmaniyah berkembang menjadi ciri khas tersendiri. Motif arabesk dan seni geometris digunakan untuk dekorasi interior masjid dan bangunan lainnya. Seni ubin Seljuk terkenal di dunia Islam. Ubin biru dan hijau menghiasi bangunan seperti Masjid Alaeddin dan Madrasah Karatai.
seni keramik berkembang pesat, terutama di Iznik, yang menjadi pusat pembuatan keramik berlapis kaca yang indah. Jalaluddin Rumi, tokoh sufi besar, menulis karya-karya terkenal seperti Masnawi. Warisannya masih hidup di Konya, yang menjadi pusat tarekat Mevlevi. Madrasah di Anatolia mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, hukum, matematika, astronomi, dan kedokteran. Tradisi pendidikan Islam dari Seljuk diteruskan oleh Kesultanan Utsmaniyah, menjadikan Anatolia sebagai pusat intelektual. Ulama Seljuk dan Utsmaniyah di Anatolia mempelajari dan mengembangkan ilmu astronomi dan matematika, seringkali bekerja sama dengan ilmuwan dari wilayah Islam lainnya. Institusi wakaf memainkan peran penting dalam mendanai masjid, madrasah, rumah sakit, pemandian umum, dan karavanserai. Wakaf juga menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat, termasuk makanan gratis untuk fakir miskin. Pemandian umum yang dibangun pada era Seljuk dan Utsmaniyah mencerminkan perhatian pada kebersihan dan kesehatan. Contohnya adalah Chamber Litash Hamamu di Istanbul. Kota-kota seperti Konya, Bursa, dan Istanbul berkembang sebagai pusat kehidupan Islam, dengan masjid besar sebagai pusat komunitas. Tarekat Sufi seperti Mevlevi dan Bektashi memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan budaya di Anatolia. Tarian Darwis berputar, Mevlevi Sema, yang diasosiasikan dengan Jalaluddin Rumi, masih menjadi simbol spiritualitas Islam di Anatolia. Musik sufistik berkembang pesat, dengan instrumen seperti ney, seruling, dan tambur digunakan dalam ritual keagamaan dan hiburan. Hukum Islam diterapkan di wilayah Anatolia dengan prinsip keadilan, melindungi hak-hak muslim dan non-muslim. Institusi pengadilan Islam menjadi pusat penyelesaian sengketa. Utsmaniyah berhasil mengintegrasikan berbagai tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam, menciptakan model pemerintahan yang harmonis dan inklusif. Banyak makam tokoh besar Islam, seperti Jalaluddin Rumi di Konya, menjadi tempat ziarah yang penting. Makam-makam ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mencerminkan seni arsitektur Islam. Islamisasi di Anatolia meninggalkan pengaruh besar pada tradisi lokal, menciptakan budaya yang memadukan elemen Islam dengan nilai-nilai lokal. Banyak warisan umat Islam di Anatolia, seperti masjid, madrasah, dan seni, masih dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas Turki modern. Situs-situs seperti Masjid Selimiye dan kawasan bersejarah Istanbul diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, menunjukkan pengakuan global terhadap kontribusi umat Islam di Anatolia. Jejak warisan umat Islam di Anatolia mencerminkan perpaduan antara tradisi Islam dan lokal. Warisan ini tidak hanya berupa bangunan fisik, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas yang masih relevan hingga kini. Anatolia menjadi saksi bagaimana Islam beradaptasi dan berkembang, meninggalkan pengaruh yang mendalam pada peradaban. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi literatur sejarah di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.